Hai teman-teman, kembali lagi. Kita kali ini akan membahas tentang bagaimana mengembangkan produk dan jasa baru. Ada beberapa faktor yang menentukan suatu produk baru. Tahu? Faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya produk baru di pasar. Pertama, produk itu memiliki keunggulan. Kedua, pengetahuan pasar. Ketiga, deskripsi tentang produk. Keempat, organisasi proyek. Kelima, sumber proyek. Dan keenam, kemampuan eksekusi. 7, dukungan top manajemen. Oke, sekarang kita akan membahas satu-satunya. Setiap produk itu harus memiliki keunggulan dalam perspektif konsumen. Jika kita lihat kembali dari pengetahuan pasar, penting karena menyangkut persiapan awal dalam menilai pasar. Ketiga, tentang deskripsi produk. Aktivitas menentukan target pasar, konsep, dan manfaat yang jelas untuk disampaikan ke konsumen. Artinya, dalam produk itu harus jelas bagaimana produk itu dapat digunakan. Terkait juga dengan atribut-atribut yang melekat di dalam produk. Organisasi proyek. Ini menyangkut tentang market base, teknologi, sumber fabrikasi, dan desain resiko perlu dinilai, serta rencana apa yang akan diusulkan jika terjadi masalah terhadap produk. Sedangkan untuk sumber proyek, ini menyangkut keberfungsian tim lintas fungsional. Multidisiplin akan mempengaruhi terhadap tanggung jawab atas rancangan produk baru. Kemampuan eksekusi, yaitu terkait dengan kualitas dan teknologi dari kegiatan produksi, termasuk analisis bisnis, pra-komersialisasi, dan uji pasar. Dan terakhir, dukungan top manajemen. Dari konsep hingga peluncuran produk baru, pihak manajemen harus mampu menciptakan atmosfer kepercayaan, koordinasi, dan kontrol. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan jasa. Di setiap jasa, dampak inovasi terhadap pertumbuhan perekonomian negara umumnya bersifat positif dan konsisten. Ditambah munculnya layanan keuangan. Berikut kita akan mengidentifikasi atas perbedaan mendasar antara manufacturing dan jasa. Pertama, sifatnya berwujud atau tangibility. Kedua, persepsi. Ketiga, simultanitas. Next, akan kita bahas satu-satu. Dibilang itu tangible, barang itu bersifat nyata. Sedangkan jasa itu bersifat tidak nyata. Meskipun barang dan jasa dapat kita lihat atau merasakan nilainya. Persepsi itu adalah pelanggan cenderung memiliki persepsi layanan prima jika harapan tercapai. Persepsi kualitas dipengaruhi oleh 5 aspek, yaitu tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empathy. Simultanitas yaitu jasa diciptakan dan dikonsumsi secara bersama-sama. Terus kita akan membahas tentang alat untuk mendukung pengembangan produk baru. Ada 3 tahap. Tahap awal, melakukan survei dan diskusi grup. Kedua, pemilihan proyek, yaitu kombinasi kriteria yang berbeda digunakan untuk menyaring dan menilai proyek sebelum dilakukan pengembangan produk. Terakhir, proses pengembangan produk. Baik. Sekian dan terima kasih.